Halo anak-anak kelas 6 semua, apa kabar? Tentu semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia masih dengan KD yang sama, yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. Tetapi kali ini pokok bahasan kita tentang kalimat efektif. Tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran ini yaitu kalian dapat menemukan informasi penting dari teks sejarah dan menuliskannya dengan kalimat efektif, tentunya masih berpedoman pada aspek adik simbol. Apakah kalian masih ingat tentang aspek adik simbol? Ya, kalian harus selalu ingat aspek tersebut karena aspek adik simbol akan selalu kalian gunakan untuk menemukan informasi penting dari suatu teks. Nah, setelah kalian mampu menemukan informasi penting dari suatu teks, kalian juga harus mampu menuliskan informasi tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Kalian mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan membaca apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang tersusun atas kaidah yang berlaku sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, serta menggunakan pilihan kata atau diksi dengan tepat. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat dari kalimat efektif yang pertama yaitu harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun contoh kalimat berdasarkan syarat tersebut adalah: anak-anak, coba perhatikan kalimat berikut. Kalimat tersebut belum merupakan kalimat efektif. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat pertama, yaitu sesuai dengan ejaan yang berlaku. Apa saja syarat yang belum terpenuhi? Yang pertama, pemakaian tanda baca. Pada kalimat tersebut ada beberapa tanda baca yang harus dicantumkan, yaitu tanda hubung pada kata ulang berturut-turut, tanda koma pada unsur rincian nama tokoh, dan tanda titik pada akhir kalimat. Yang kedua, pemakaian huruf kapital yang seharusnya digunakan pada awal kalimat, nama negara, dan nama tokoh atau orang. Yang ketiga, penulisan kata disiarkan seharusnya dirangkai karena di tersebut berfungsi sebagai imbuhan. Hal itu dapat dilihat dari kata yang mengikutinya berupa kata kerja. Jika di sebagai kata depan, penulisannya memang harus dipisah dan kata yang mengikutinya berupa kata benda dan kata keterangan. Nah, apabila kalimat tersebut diperbaiki, maka akan menjadi kalimat efektif yang sesuai dengan ejaan yang berlaku seperti berikut. Syarat yang kedua yaitu sistematis, artinya susunan unsurnya harus disusun secara berurutan, tidak boleh diacak mulai dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Adapun contoh dari syarat kedua adalah: sebelum Bu Guru berikan contoh kalimat, kalian harus pahami terlebih dahulu unsur kalimat yang berupa subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Pada kalimat efektif, setidaknya ada dua unsur wajib yang harus ada, yaitu subjek dan predikat. Untuk unsur objek, keterangan, dan pelengkap tidak wajib, tetapi dapat ditambahkan untuk memperjelas kalimat tersebut. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur suatu kalimat. Yang pertama, unsur subjek. Subjek memiliki ciri-ciri menunjukkan pelaku atau tokoh, benda, dan masalah, menjadi pokok pembicaraan, berupa kata atau frasa benda, dan dapat diketahui dengan cara bertanya siapa dan apa. Yang kedua, unsur predikat. Predikat memiliki ciri-ciri memberitahu kegiatan yang dilakukan si tokoh,
dapat ditanyakan dengan kata tanya apa atau dalam keadaan bagaimana, berupa kata kerja, keadaan, dan sifat, dan wajib ada setelah subjek. Ketiga, unsur objek. Objek berfungsi melengkapi predikat dan selalu berada di belakangnya. Dapat diketahui bahwa unsur tersebut objek apabila dapat diubah menjadi subjek. Keempat, unsur pelengkap. Pelengkap umumnya berada setelah predikat. Beda pelengkap dengan objek, yaitu pelengkap tidak dapat dijadikan subjek seperti unsur objek. Dan yang terakhir itu adalah unsur keterangan. Keterangan berfungsi untuk menerangkan berbagai hal yang berupa tempat, waktu, alat, dan cara. Posisinya bisa di awal dan di akhir kalimat. Nah, berikut Bu Guru berikan contoh kalimat yang belum sistematis, sehingga belum dikatakan efektif. Antara subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan oleh unsur lain. Pada kalimat tersebut, unsur subjek dan predikat dipisahkan oleh keterangan waktu. Apabila susunannya diubah, maka akan menjadi kalimat efektif yang sistematis seperti berikut. Yang ketiga, syaratnya adalah hemat kata. Artinya, dalam penyusunan kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan supaya mudah dipahami oleh pembaca. Adapun contohnya adalah berdasarkan syarat ketiga, yaitu hemat kata, tentu kalimat ini tidak efektif karena pada kalimat tersebut terdapat pemakaian kata secara berlebihan. Kata yang mana dianggap berlebihan? Nah, coba perhatikan. Yang pertama, pada unsur keterangan waktu, sejak dari dulu. Kata depan dari sesungguhnya tidak perlu lagi dicantumkan, cukup digunakan sejak dulu. Yang kedua, pada unsur subjek, para pahlawan-pahlawan Indonesia. Kata para sudah berarti banyak, sehingga kata pahlawan cukup dicantumkan satu kali. Yang ketiga, pada unsur keterangan cara, dengan sangat gigih sekali. Kata sangat dan kata sekali sudah merupakan penegasan, sehingga salah satu kata tersebut boleh dihilangkan. Misalnya, dengan sangat gigih atau dengan gigih sekali. Nah, apabila salah satu kata pada ketiga unsur tersebut dihilangkan, maka akan menjadi kalimat efektif seperti berikut. Dan syarat yang terakhir itu adalah tidak ambigu. Artinya, suatu kalimat efektif tidak boleh memiliki makna yang ganda atau lebih dari satu. Adapun contohnya adalah, nah, ini contoh kalimat berdasarkan syarat terakhir, yaitu tidak ambigu. Di sini terdapat kalimat, ayah Ibu Ani seorang prajurit pada masa penjajahan Jepang. Kalimat tersebut tidak efektif karena memiliki penafsiran ganda atau lebih dari satu. Penafsiran pertama, ayah Ibu Ani bisa ditafsirkan orang tua Ani. Dan yang kedua, ayah Ibu Ani bisa pula ditafsirkan ayahnya Ibu Ani atau orang tua dari Ibu Ani. Kalimat tersebut harus diubah dengan menggunakan kata yang tepat supaya tidak bermakna ganda seperti berikut. Demikian pembelajaran hari ini tentang syarat dan contoh-contoh kalimat efektif. Semoga kalian memahami dan mampu menuliskan informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif. Selamat belajar anak-anak Bu Guru, tetap jaga kesehatan ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.